Ya, selamat siang. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kami bisa melayani tempat ini. Tadi malam kami juga melayani di doa penghiburan di rumahnya Bu Pendeta Maria Muin. Ya, nah, Bu Muin meninggal, orang di BPS. Ya, meninggalnya cepat katanya. Ya, tadi malam kemarin 2:30 kan meninggal. Ya, sambatan sakit perut apa sakit kepala, terus habis itu meninggal. Ya, ya puji Tuhan. Tidak perlu sakit lama. Dulu pernah pembuluh darah pecah. Itu 3 tahun yang lalu. Ya, itu satu mujizat. Ya, dokter bilang operasi, anaknya nggak operasi, nggak mau karena sudah usia, dibawa pulang sembuh 3 tahun yang lalu. Tapi tadi kemarin dia dipanggil Tuhan. Dia malamnya Jumat malam itu dia masih melayani. Ya, masih pimpin WL melayani. Sabtu paginya 2:30 dia meninggal. Ya, puji Tuhan. Manusia nggak tahu, saudaraku, kapan ya antrian kita ini semua antri, amin. Ya, kita nggak tahu, oh nek Pak itu nanti umur 70, belum tentu. Umur 12 ada yang meninggal, umur 53, 54 ada. Ya, saya punya teman anaknya teman saya umur 12 kena kanker tulang, meninggal. Ya, ada teman saya di GPPS ikut selam Pak uang umur 53, 54 meninggal. Nah, harus tua orang meninggal. Amin. Nah, Anda harus siap aja. Ya, puji Tuhan. Hari ini masih minggu lalu itu sebenarnya hari yang ke-50 di mana Roh Kudus turun. Ya, hari Pantekosta, hari yang ke-50. Nah, setelah itu kita hidup ini dalam era pekerjaan Roh, ya, Roh Kudus. Dari setelah Yesus naik ke surga, disaksikan 500 orang, kemudian Roh Kudus turun. Yesus mengutus Roh Kudus turun untuk mendampingi dan menyertai kita, menyertai saudara dan menyertai saya, memberikan kekuatan kepada saudara dan memberikan kekuatan kepada saya. Amin. Haleluya. Saya waktu di sini diingatkan Tuhan ayatnya. Sebenarnya ayat ini tidak saya rencanakan, ya, timbul tadi setelah memuji Tuhan. Coba buka Yehezkiel 39 ayat 29. Yehezkiel bisa ditayangkan. Yehezkiel 39 ayat 29. Ini ayat yang terakhir, ya. Yehezkiel 39 ayat 29. Ya. Kalau bisa saudara bisa lihat depan juga bisa, atau mau lihat Alkitab sucinya, HP-nya, Alkitabnya juga bisa. Yehezkiel 39 ayat 29. Ayat ini lama sudah tidak saya baca. Ini saya dapatkan ayat ini di dalam buku Selamat Pagi Roh Kudus. Ya, bukunya Benny Hinn. Saya baca buku itu 6 kali. Ada hamba Tuhan yang bisa membaca buku ini 10 kali. Dan buku ini masih ada di toko Immanuel, diperbarui. Ya, Selamat Pagi Roh Kudus oleh Benny Hinn. Kalau saudara haus dan rindu kepada Tuhan, kepada jamahan Roh Kudus, beli buku itu. Itu luar biasa. Ya, buku yang mengubahkan saudara, yang memperlengkapi saudara untuk diberikan kekuatan dan kuasa. Ya, Yehezkiel 39 ayat 29. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku, Tuhan. Ya. Ya. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Siapa mereka? Kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Siapa Israel? Kita semua. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat ini mengatakan Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya, ya, kepada saudara. Kalau saudara dicurahkan Roh Kudus, doa saudara dijawab. Kalau saudara mengusir setan pada waktu itu, setan lari, bukan saudara yang lari, ya, setan yang lari. Kalau Rohku turun atasmu, wah, itu luar biasa. Ya, saya ingat waktu saya pernah kena lever, ya, sembuh tanpa ke dokter. Ya, waktu itu saya menyembah Tuhan terus, hadirat Tuhan turun, tak usir levernya dan sembuh. Dan beberapa hari itu gejalanya bangun tidur, bangun duduk langsung peteng dedek. Ya, waduh, terus beberapa saat dep buka lagi. Ya, beberapa hari begitu. Waduh, kenapa ini aliran darahku tidak normal? Besoknya gitu lagi, bangun tidur duduk langsung potong ya. Terus beberapa
Beberapa saat lagi gitu, baru padam lagi. Waduh, aliran darah saya. Terus saya sadar, waduh, kena lever saya. Saya sebelumnya itu pernah minum, ya, alkohol tak campur, bir tak campur ini, gresik itu apa? Tuak. Nah, tak campur, kelihatan ngantam lever. Ya saudara, itu waktu saya kanvas keliling dulu, itu pernah kayak gitu. Teman saya, sopir saya, teman saya, tak ajari nyopir, dia bisa nyopir, tak lepas, dia suka minum itu. Saya niru, kelihatannya saya kena lever. Tuak tak campur bir. Waduh, ya mendem dah, cuma kelihatannya kena lever. Ya, wah habis itu, waduh Tuhan, saya kena lever ini. Ya, saya sembahyang dalam nama Yesus. Hadirat Tuhan turun, memuji, menyembah Tuhan. Hadirat Tuhan turun dalam nama Yesus. Lever keluar. Ya. Setelah itu ya, hari besoknya baru seterusnya tidak terjadi lagi. Amin. Sebelumnya saya cek lever saya itu normalnya itu katanya 2 apa berapa, dan itu dicek sampai 6. Pak, levernya tinggi. Ya. Habis sembuh gitu saya tidak ngecek lagi karena sudah tidak ada dampaknya dan pasti sudah sembuh. Biasanya bangun tidur sudah gelap. Ya, itu bisa sembuh bukan saya ke obat, ke dokter atau kemana, enggak. Hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Itu bisa terjadi. Amin. Ya, itu bisa terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, masalah apapun kalau saudara dekat sama Tuhan, ya, nah itu yang luar biasa. Ya. Aku tidak menyembunyikan wajahku kalau rohku kucurahkan atas mereka, atas Israel. Bayangkan Tuhan tidak menyembunyikan wajah. Kalau biasanya Tuhan doa saudara Tuhan melengok. Ya, kali ini doa saudara Tuhan. Mungkin doa saudara seperti atap bolak-balik, tak mendal lagi. Doa saudara tak mendal lagi. Ya, ayat ini mengatakan, aku tidak menyembunyikan wajahku kalau aku mencurahkan rohku atas Israel. Ya, saudara harus merindukan jamahan Tuhan, lawatan Tuhan. Ya, jamahan Roh Kudus itu luar biasa, luar biasa. Ya, masalah apapun dalam hidup saudara, saudara harus ya dipenuhi Roh Kudus, diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Saudara harus kuat. Kenapa manusia lemah? Karena Roh Kudusnya lemah. Ya. Kalau Roh Kudusnya kuat di dalam hidup saudara, saudara menghadapi masalah pun saudara bisa tenang. Nah itu kuncinya di situ. Jadi semakin banyak masalah dalam hidup saudara, standar kekristenan saudara harus ditingkatkan. Nyembah Tuhan, memuji Tuhan sampai Tuhan turun. Harus ditingkatkan untuk menanggulangi masalah saudara. Untuk menanggulangi beban dan pergumulan hidup saudara, saudara harus tingkatkan kualitas rohani saudara. Saya pernah sakit gigi. Waduh, sakit gigi itu luar biasa. Waduh, waduh, gak kuat aku sakit. Bahasa roh ya. Saya bisa bahasa roh. Siapa yang bisa bahasa roh? Banyak yang bisa. Siapa yang tidak bisa? Waduh, waktunya nanti mungkin lain kali berbicara dalam bahasa roh. Terus dibaptis oleh Roh Kudus. Satu-satunya tanda untuk saudara dibaptis oleh Roh Kudus itu bahasa roh. Ya, bahasa roh itu powerful. Ya, itu luar biasa. Ya, jadi harusnya lebih banyak lagi yang dipenuhi Roh Kudus dan bisa berbahasa roh. Sakit gigi ya, bahasa roh. Ayo kuat-kuatan. Gigi saya yang sakit atau roh saya yang ngomong bahasa roh. Iralama sakalama sikini ribika. Ayo kuat-kuatan. Terus tidak berhenti sampai ini sembuh. Kalau sembuh berhenti saya. Kalah. Amin. Amin. Kalah. Amin. Kalah. Oh haleluya, itu senjata yang luar biasa. Itu kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, setelah keselamatan itu bahasa roh. Ya, karunia Roh Kudus, karunia bahasa roh itu anugerah yang kedua yang Tuhan beri pada hidup saudara. Kalau saudara sia-siakan, aduh, saya dulu haus bahasa roh itu luar biasa. Puasa sampean, Tuhan penuhi saya dengan roh. Puasa 2 hari saya dipenuhi Roh Kudus, bisa bahasa roh. Tidak ada gitu.
Bukan sandal lawas, bukan. Orang si bayi ngomongnya nggak teteh. Ada sing lala, nggak apa-apa. Ini, nggak apa-apa. Yang penting meluap sukacitanya. Lepas, jebol. Bendungan itu jebol. Breakthrough. Saudara selama ini menghadapi bendungan dalam hidup saudara, ada yang membendung hidup saudara. Pasar roh. Jebol saudara. Ya. Nah itu luar biasa. Pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa saudara. Ya. Roh Kudus naik. Yesus naik, Roh Kudus turun. Kemarin diperingati minggu yang lalu Roh Kudus, Yesus naik. Hari 50 Roh Kudus turun. Ya, 500 orang lihat Yesus naik. Cuma yang dipenuhi Roh Kudus yang bisa bahasa roh 120. Yang 380 kemana? Merotoli kelihatannya. Selama 10 hari berdoa itu 500 jadi 120. Ya, jadi saudara harus rindu, haus untuk Roh Kudus. Itu kuasa. Saudara harus diperlengkapi ini supaya saudara bisa menghadapi hidup ini. Kalau tidak kuat saudara, ya, tidak kuat. Pelayanan luar kota, duit kau no melangkahi. Tuhan ngomong melangkah, bisa tidak kuat saudara. Ya. Nah itu luar biasa. Power Tuhan itu luar. Roh Kudus siapa? Tuhan sendiri. Ya. Itu dia menciptakan langit dan bumi. Dia bukan Kris yang lain, tapi dia Kristus. Amin. Banyak orang Kris. Ada pendeta katanya kesat pernah ya, nyimpen Kris banyak. Setelah meninggal Kris pakai ternyata. Kris banyak. Bukan Kristus. Kris yang lain. Nogo Sosro. Ono apalagi? Semar Mendem, Semar Mesem. Semar Mesem itu ajen pengasihan. Ya. Banyak lagi saudara. Itu Kris yang lain. Tapi enggak, kita hanya satu Kris. Amin. Kristus. Haleluya. Temanya sekarang Roh Kudus turun. Amin. Lombok naik. Waduh, Lombok naik. Minyak goreng naik. Wah, naik. Ya. Bahan bakar naik. Pertama, semua naik. Tapi Roh Kudus turun. Haleluya. Oh, Lombok sekarang tinggi. Enggak tahu 60, 70, 100. Ya. Kalau saudara beli 1.000 enggak didoli sama orangnya. Beli 2.000 enggak didoli, gak bisa ngedoli ya. Ditolak saudara. Enggak bisa. Mungkin 5.000 baru didoli. Coba Lombok tok 1.000 gak didoli. Gak bisa ngedoli. Wong sak kilo 100 ya apa yang ngedoli nek tuku 1.000. Kayak saiki. Dikai siji mosokan. Nah, saudara, Lombok naik. Ya, tahu tempe naik, minyak goreng naik, BBM naik, Roh Kudus turun. Haleluya. Ini zamannya Roh Kudus turun sampai kapan? Sampai Yesus datang lagi yang kedua. Amin. Ya, nah itu luar biasa. Ya, ini eranya Roh Kudus. Ya, Reinhard Bonnke mengatakan Bapa di surga, Yesus duduk di sebelah kanan, dia naik duduk sebelah kanan. Satu kali Yesus pernah berdiri dari duduknya. Waktu dia menjemput Stefanus meninggal di rajam batu, berdiri Yesus. Wow, satu penghormatan yang luar biasa. Biasanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kali itu Yesus berdiri karena Stefanus di rajam batu. Dia menghormati Stefanus mati syahid. Ada ayatnya itu di Kisah Rasul, kalau enggak 17 ayat 56. Yesus naik, Yesus berdiri, ya. Jadi luar biasa. Bapa di surga, Yesus duduk sebelah kanan. Roh Kudus di mana? Siapa tahu? Iya, Roh Kudus di bumi. Ya, Bapa di surga, ya. Yesus duduk sebelah kanan, dia naik duduk. Segampangan ini logikanya gitu. 3 oknum. Roh Kudus di mana? Di bumi dan permanen di dalam hidup saudara. Tinggal di sini. Amin. Permanen. Pak, nah aku berdosa ya apa? Mosok keluar Roh Kudusnya. Roh Kudus tetap di sini. Ya. Nah itu luar biasa. Roh Kudus tinggal di bumi, di dalam diri saudara semua. Ada Roh Kudusnya. Sejak saudara mengenal Kristus,
Saudara, sejak saudara percaya sama Kristus, katanya Alkitab, Roh Kudus di dalam diri saudara. Amin. Amin. Ya, coba buka Yohanes 14 ayat 16-17. Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ia, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam. Ya, menang diam. Diam dan akan diam ya di dalam kamu, ya. Jadi Roh Kudus itu diam di dalam kita. Dia tidak naik turun, dia tidak keluar masuk, ya. Nah, Roh Kudus diam, ya. Bahasa roh itu setelah ada bahasa roh itu dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tidak ada bahasa roh. Ya, kita Kejadian sampai Maleaki itu nggak ada orang nabi bisa bahasa roh, nggak ada. Saudara tidak akan menemukan kitabnya, ayatnya. Pak, bahasa roh berarti di dalam di dalam Kisah Rasul 1 ayat 2, ayat 4, Kisah Rasul 1 ayat 4. Lidah-lidah api kemudian ada bahasa roh. Jadi dalam perjanjian baru mulai ada bahasa roh itu. Roh Kudus turun, mulai bisa bahasa roh. Berarti nabi-nabi lama tidak ada, Pak, tidak bisa bahasa roh. Roh Kudusnya keluar masuk. Masuk hingga diurapi. Masuk hingga diurapi, keluar lagi Roh Kudus. Itu dalam perjanjian lama. Perjanjian baru dikatakan diam di dalam kamu. Ya. Betul, Pak, betul. Seperti itu. Ya, itu dimulai dalam Kisah 1 ayat 24, Kisah 2 ayat 24. Itu Roh Kudus mulai turun. Itu anugerah yang luar biasa. Kalau saudara haus, rindu, wah, saudara tidak minta yang lain, mintamu luar biasa, indah, dan itu saudara akan dijawab oleh Tuhan. Ya, jadi luar biasa. Jadi Roh Kudus itu dahsyat, luar biasa. Dia Allah. Ya, di dunianya hanya ada dua kekuatan, saudara. Kekuatan gelap, kekuatan terang. Iblis, Tuhan. Tergantung saudara milih yang mana. Ya, kalau saudara tidak di pihak Tuhan, saudara pasti di pihak iblis. Sudah itu. Kalau saudara di pihak iblis, saudara pasti tidak di pihak Tuhan. Dua power, kekuatan. Ya. Jadi saudara mesti hati-hati. Kadang-kadang roh pengganggu itu, nah itu roh pengganggu. Kalau Tuhan itu punya rencana yang baik, cuma diganggu terus. Perlu kadang-kadang diusir dalam nama Yesus. Keluar. Darah Yesus melindungi saya. Nah, itu perlu ada dua kekuatan dalam hidup kita. Ya, jadi luar biasa. Saudara harus hidup di dalam Roh Kudus. Satu, ya, bagaimana Roh Kudus itu dalam pengertian tentang Roh Kudus itu bagaimana, ya? Roh Kudus itu bagaimana, Pak, kerjanya dan bagaimana dampaknya, ya? Bagaimana Roh Kudus itu? Kita mau lihat ada 3 poin, saya sampai 3 poin saja. Kalau ada bukunya Bill Hamon itu bisa 70 manfaat bahasa roh. Itu bukunya Bill Hamon. 20 manfaat, 21 manfaat. Itu katanya Dr. Yusuf. 21 manfaat bahasa roh. Bill Hamon ngomong 70 manfaat bahasa roh. Manfaatnya apa? Wah, salah satunya bahasa rahasia. Saudara, Tuhan tok sing ngerti bahasamu. Itu bahasa rahasia. Saya pernah baca bukunya Bill Hamon, 70 manfaat bahasa roh. Juga pernah baca bukunya Dr. Yusuf, 21 manfaat bahasa roh. Ya. Jadi saudara kalau bisa bahasa roh, wah, saudara dipenuhi. Saudara sukacita. Sukacitanya kayak apa, Pak? Waduh, gak bisa dibayang, no. Wah, mengalir sukacita. Ngejar sampean saudara. Saking sukacitanya. Ya. Jebol itu bendungan, jebol semua dalam hidup saudara. Ya, itu kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, tanda untuk dipenuhi Roh Kudus bahasa roh. Tanda saudara dibaptis air itu bahasa
tanda sudah dibaptis Roh Kudus? Bahasa roh, keluar roh bahasanya. Pak, aku bisa bahasa roh enggak Pak ya? Bingung aku, kadang enggak iso Pak. Itu berarti saudara belum. Jawabannya belum. Kalau bisa bahasa roh ya bisa bahasa roh. Nek cuma ragu-ragu bisa enggak, berarti saudara belum bahasa roh. Ya, belum. Harus bisa ya, keluar bisa, bahasanya keluar. Kalau nggak keluar ya nggak bisa, ya belum. Jawabannya cuma itu, gak ada teka-teki. Ya, ya, itu. Jadi manfaat Roh Kudus satu, ya, satu, ya, dia itu pribadi, bisa didukakan, bisa disenangkan. Itu Roh Kudus. Ya, wow, luar biasa. Ya. Jadi kalau saudara melakukan kehendak Tuhan, dia senang. Tapi kalau saudara berbuat dosa, ya, saudara berbuat dosa, bukan dia pergi, dia didukakan. Jadi Roh Kudus bukan keluar masuk, bukan, didukakan, diam tadi dikatakan dalam ayat tadi. Ya, didukakan. Coba Efesus 4 ayat 30. Efesus pasal 4 ayat 30. Ya. Efesus 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ya. Jangan dibuat duka dia. Ya. Yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jangan dibuat duka. Saudara adalah bait Allah, rumah Allah, permanen. Rumahnya Allah, setiap saudara ini rumah Allah. Saudara ada 100 orang mungkin di sini, 70 orang, 70 rumah. 70 rumah Allah. Roh Kudus diam di dalam diri saudara. Semua Pak, iya. Semua percaya sama Yesus, ada Roh Kudusnya. Roh Kudus diam di dalam diri saudara. Tergantung nanti nyaman nggak Roh Kudus. Kalau sebuah rumah itu bersih, ya, rumah itu indah, bersih, dirawat, Roh Kudus senang, nyaman. Tapi kalau rumah itu kotor, bocor semua, Roh Kudus gak kerasan, sumpok Roh Kudus. Amin. Lama. Saudara rumahnya Allah. Kalau saudara berbuat dosa terus menerus, jatuh bangun seperti rumah kotor, rumahnya bocor, sumpek saudara. Ya, banjir, nyumber. Ya, kalau rumahnya pendek, nyumber saudara. Sama. Pak, gimana caranya menyenangkan Roh Kudus? Ya, saudara rumahnya saudara harus pastikan saudara bersih, kudus, kan namanya Roh Kudus, kudus, hidup benar. Kalau saudara tidak hidup benar, hidup kotor, ya, hidup berdosa, dia nggak kerasa, dia sumpah, dia berduka. Dibersihkan rumah saudara, ini rumah Roh Kudus. Gimana cara menyenangkan Roh Kudus? Saudara harus, ya, mengutamakan hal-hal yang rohani. Karena Roh Kudus itu roh. Utamakan hal-hal yang rohani. Ke gereja, berdoa, taat sama Tuhan. Oh, Roh Kudus senang. Ya, saudara, orang Kristen naik gereja minggu tok, nggak cukup. Kristen mingguan, apa nek Natalan tok muncul. Nek gak Natal tenggelam. Kapal selam kali. Tenggelam, muncul, tenggelam. Ya saudara, Roh Kudusnya ke mana Pak? Sedih. Dia bisa didukakan, dia bisa disenangkan karena dia pribadi. Satu, Roh Kudus itu pribadi. Ya, dia lemah lembut, tapi bukan berarti dia nggak kuat. Dia dahsyat. Dia lemah lembut, tapi kalau dia bekerja, oh, ya, dahsyat. Ya. Dia roh Allah yang dahsyat, ya, luar biasa. Dia dahsyat, yang membelah laut merah Roh Kudus. Ya, 3 Allah. Yang awan, tiang api, ya, itu luar biasa, ya, menghancurkan tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter. Ujian dan penyembahan
yang dapat menghentikan bulan di lembah Gibeon, menghentikan matahari di lembah Ayalon, Yosua. Wow, pekerjaannya dahsyat, saudara. Tembok apapun dalam hidup saudara jebol, dipastikan jebol. Amin. Asal saudara, ya, saudara taat, saudara mulai mengutamakan hal-hal yang rohani lebih dari hal-hal yang jasmani, hal-hal kebutuhan jiwa. Saudara utamakan kebutuhan rohani daripada melebihi dari kebutuhan jiwani, kebutuhan tubuh. Kalau saudara, tubuh saudara kasih makan 3 kali, Roh Kudus kasih makan berapa kali, saudara? Sembayangmu ya apa? Jangan-jangan Roh Kudusnya, bahasa rohmu di dalam batinmu kering, kurus, sakit-sakitan. Ada manusia roh di dalam diri kita, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh sesuai hat mangan ping 3. Roh gak tahu sembayang, kurus kering, loro-loron bisa. Kasih makan roh Allah, biar rohnya kuat di dalam saudara. Amin. Kalau roh saudara kuat, wah luar biasa. Saudara ngadepi masalah, saudara tidak gampang kena ombang-ambing. Ya, dia pribadi biasa bisa didukakan. 1 Tesalonika 5:19. Coba 1 Tesalonika 5:19. Ini ayat pendek. Janganlah padamkan roh. Oh ya, ini janganlah padamkan roh. Ya. Setiap hari bila perlu penuhi saya dengan rohmu, penuhi saya dengan rohmu. Urapi saya, bahasa roh, urapi saya. Ya. Ya, luar biasa. Kalau saudara bisa bahasa roh terus menerus, mungkin tiap jam bahasa roh terus. Wow, luar biasa. Ya, saudara dekat sama Tuhan, dimensi kuasa. Ya, pakai bahasa roh terus. Kalau bisa bahasa roh, itu luar biasa. Saudara jangan madamkan roh. Kalau Anda berbuat dosa, dia padam. Dia mendengar, saudara tidak ngereken. Dia berbicara, saudara tidak ngereken, padam dia. Dia berbicara, saudara sampaikan, omong, doa. Tadi pagi, saya doa tadi pagi, Tuhan katakan harus didoakan. Ada perlu breakthrough di tempat ini. Perlu penjebolan. Ada beberapa masalah. Doa. Kalau saudara peka mendengar suara Tuhan, dilakukan. Mendengar lagi ditambah, dilakukan lagi. Saudara akan ditambahkan terus. Amin. Amin. Ditambahkan, mengalir terus. Tapi kalau saudara cut, Tuhan ngomong gak direken, Tuhan ngomong gak direken, dia tidak pernah ngomong lagi. Ya, Roh Kudus, dia bekerja dengan sopan, lembut. Dia tidak maksa saudara. Kalau saudara tidak mau, ya tidak apa-apa. Gak dipaksa, enggak. Jadi kamu tidak mau gimana? Jangan berbuat dosa, jangan ini. Oh, gak direken, berbuat terus. Sekali, 2 kali, 3 kali dia tidak ngomong lagi. Oh, dia lembut kalau bicara. Tapi kalau dia bekerja, dahsyat. Dia Allah, tidak ada tandingannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dia menolong, tidak ada yang mustahil. Ya, nah itu luar biasa. Jadi masuklah dalam manusia roh. Gemukkan manusia rohmu. Melebihi dari manusia tubuh, melebihi dari manusia jiwa. Manusia tubuh kasih makan, manusia jiwa refreshing mungkin. Wah, dihibur jiwa nih. Ayo delok laut, delok pemandangan, ya itu manusia jiwa. Manusia roh berdoa ke gereja, persekutuan doa, minggu ke gereja, tengah minggu ya ibadah, persekutuan doa tiap pagi, sembahyang. Nah, itu manusia rohnya. Jadi gemuk, saudara. Jadi kuat. Saudara harus perhatikan manusia rohani saudara. Perhatikan yang di dalam. Perhatikan Roh Kudus. Perhatikan manusia rohmu. Supaya kuat, saudara. Saudara dan saya menghadapi masa-masa akhir. Masalah begitu berat, kadang-kadang cepat datang, kadang
ya, bertubi-tubi datangnya. Ya, saudara harus kuat. Ya, rohnya yang di dalam diri saudara bekerjanya harus kuat, melebihi dari beban dan masalah saudara. Ya, dia pribadi, dia satu pribadi, bisa didukakan, bisa disenangkan. Kalau saudara diumpamakan seperti rumah, rumahnya bersih, dia senang tinggal. Kalau rumahnya kotor, bocor, ya dia nggak suka. Dia gelisah dan dia nggak kerasan. Dia didukakan. Berarti ada Roh Kudus Pak di dalam diri saya. Iya. Dia bisa dikobarkan. Kalau saudara berdoa, dia bisa berbicara dalam hidup saudara. Ya. Nah itu luar biasa. Ya, Roh Kudus itu dahsyat. Pertama, dia itu satu pribadi. Dia bisa didukakan, disenangkan bisa. Pribadi. Seperti saudara. Bisa sumpah bisa. Senang bisa. Dia sama. Dahsyat. Iya. Lembut. Tapi kalau dia bekerja, tak sanggup siapapun dapat menahannya. Termasuk iblis. Ya, dia lari. Iblis bukan takut pada saudara. Bukan. Saudara tidak perlu ditakutkan, dia umurnya tua. Kalau saudara tanpa Roh Kudus, waduh, pasti kalah saudara. Melawan kedagingan tanpa Roh Kudus kalah saudara. Pasti dipastikan kalah. Kalau bisa menang, saudara harus mengobarkan roh. Jangan memadamkan. Rohmu harus kuat. Saudara bisa menang. Bukan dari kekuatan saudara, bukan. Karena dia bekerja dalam hidup kita. Sehingga roh kita kuat, roh kuat dicas. Cara ngecas roh kita harus dengan roh. Karena Allah ada roh. Ya, Allah itu roh. Ya, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Harus. Roh kita sama roh Allah nyambung. Ya, persis. Kalau saudara cari radio suara Surabaya harus cari 100 100 100 100 ya, pokoknya 00 itu ya. Berata Yuda 96,4, cari channelnya. Kalau saudara mencari Allah harus mencari dengan roh. Saudara harus mencari dengan rohmu. Baru bisa Allah itu datang. Kalau Allah datang, wah, dalam hidup saudara, saudara akan kuat. Ya. Luar biasa. Ngusir setan, ngusir penyakit. Wah, kecil. Ya. Luar biasa. Dia pribadi. Ya. Dia pribadi. Satu. Ya, yang kedua itu satu pribadi. Yang kedua, ya. Yang kedua, dia itu mempunyai hadirat. Saya pernah ikutnya seminar Konghi Singapura. Ya, dia itu memiliki hadirat. Pak, nek Roh Kudus itu menguasai siapa Pak? Ciri-cirinya. Nah itu, ada hadirat. Ya, itu luar biasa. Ada hati ini. Turun di silent. Ya. Coba Keluaran 33 ayat 14. Roh Kudus punya hadirat. Ya. Keluaran 33 ayat 14. Ya, Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman. Tuhan berfirman, ya. Lalu ia berfirman, ia besar Tuhan, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman kepadamu. Kalau ayat ini pakai bahasa Inggris, ya, diterjemahkan, itu bukan aku sendiri, ya, itu hadiratku. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, dibuka ayat ini, itu artinya gitu, hadiratku, menyertai engkau, membimbing engkau, dan memberikan ketentraman. Ayat ini artinya hadiratku. Jadi Roh Kudus kalau bekerja dia punya hadirat. Berarti itu Tuhan bekerja. Karena Tuhan itu hadirat, Tuhan itu ya Tuhan. Ayat ini mengatakan begitu. Aku sendiri akan membimbing kau, memberikan engkau ketentraman. Tuhan sendiri.
Roh Kudus, hadiratnya. Kalau saudara punya kitab bahasa Inggris diterjemahkan, itu artinya hadiratku membimbing kau dan memberikan engkau ketentraman. Hadiratku. Ya, nah itu luar biasa. Jadi kalau Roh Kudus turun, saudara punya hadirat. Ada suasana yang beda. Ya. Oh, tiba-tiba roh ketentraman itu bekerja. Tentram, damai gitu mengalir. Ada sesuatu yang bekerja. Itu berarti Roh Kudus memenuhi saudara. Dia datang. Pak, bukan Roh Kudus sudah ada di sini ya. Dia bisa diam di sini, tapi bukan berarti dia mengambil alih, memenuhi saudara. Belum. Kalau dia memenuhi saudara, dia itu memiliki hadirat. Makanya Om Ishak dulu kalau nyanyi tidak berhenti sampai hadirat Tuhan turun. Kalau saudara orang di BPS lama, saudara akan tahu. Ya, dia nyanyi terus sampai hadirat Tuhan turun. Sudah nih hadirat Tuhan turun, wah, luar biasa. Yang sakit disembuhkan, amin. Yang lemah pasti dikuatkan. Yang dalam masalah pulang dapat jalan keluar, amin. Kalau saudara berdoa, ya saudara berdoa, pergumulanmu berat, masalahmu berat, sembahyang sama Tuhan. Pada waktu saudara sembahyang, hadirat Tuhan turun. Dipastikan beberapa saat saudara akan memperoleh jalan keluar. Amin. Cari Tuhan, hadiratnya. Amin. Soalnya sembahyang, ya cari hadirat Tuhan. Wah Pak, aku sembahyang 10 menit setengah jam, gak kerasa apa-apa Pak. Ya itu, saudara belum dipenuhi Roh Kudus, belum. Gak kerasa apa-apa Pak. Waktu aku sembahyang boleh podoai. Mungkin saudara pernah ngomong gitu. Saudara, Roh Kudus tidak menguasai saudara. Kalau dia menguasai saudara, saudara memiliki hadirat. Ada kuasa, ada mengalir ketentraman, sukacita, damai sejahtera. Itu mengalir, buah-buah roh. Saudara bisa mengampuni. Saudara tidak pernah iri hati. Sukacita mengalir. Kalau saudara dipenuhi oleh roh, saudara tidak pernah sakit hati kepada orang yang berhasil. Karena Roh Kudus menguasai saudara. Ada hadirat Tuhan yang memenuhi hidup saudara. Buah-buah roh mulai nampak, mulai muncul dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil kalau saudara bisa mengampuni orang, walaupun orang itu menyakiti saudara. Dari mana kekuatan itu? Mampu. Dia memiliki hadirat. Luar biasa, iya. Dahsyat, luar biasa. Kalau selama ini saudara berdoa tidak kerasa apa-apa, ya hadirat Tuhan belum turun. Tidak ada hadirat Tuhan. Saudara perlu sampai lama pun saudara cari itu Tuhan, hadiratnya. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti sampai Tuhan turun. Saudara harus menjamah Tuhan, bukan Tuhan menjamah saudara. Saudara yang haus dan rindu menjamah Tuhan. Selanjutnya Tuhan mengambil alih dalam hidup saudara. Roh Kudus memiliki hadirat. Ciri-cirinya memiliki hadirat. Kalau Roh Kudus bekerja, saudara punya hadirat. Wah, kekristenan berubah. Amin. Berubah, dipastikan berubah. Bukan saudara yang punya kemampuan untuk berubah, bukan. Tapi Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara, mengambil alih hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Kehidupan kekristenan di akhir zaman perlu memiliki hadirat. Dipelihara terus menerus hadirat Tuhan. Nyetir mobil, nyetir motor terus memuji Tuhan, menyembah bahasa roh. Nanti kebajikan kemurahan mengikuti saudara. Amin. Gak ada yang jahat mengikuti saudara, tidak tahan dia. Yang baik akan mengikuti saudara.
Amin. Keberuntungan, keberhasilan, kebajikan, kemurahan akan mengikuti saudara. Karena dia punya rencana yang indah buat saudara. Amin. Rencananya damai sejahtera. Rencananya saudara diberkati. Rencananya saudara dibersih sembuh. Rencananya saudara diangkat. Rencana Tuhan saudara dipulihkan. Rencana Tuhan saudara menghadapi kehidupan yang penuh berkat. Itu rencananya. Rencana Tuhan luar biasa, iya. Ya, luar biasa. Dia memiliki hadirat. Orang yang dekat sama Tuhan dididik bahasa roh. Yesus. Kaget didik Yesus. Latah bisa. Bahasa roh terus menerus. Ya, frekuensi. Ya, saya tahu kapan itu Philip Muntova itu kalau mendoakan orang-orang yang mau didoakan, itu disuruh hidup di dalam pengurapan orang-orang yang mendoakan. Terus menerus harus bahasa roh, hidup di dalam hadirat Tuhan. Ya. Hidup dalam hadirat Tuhan. Saudara tiap hari harus hidup dalam hadirat Tuhan. Sampai Roh Kudus turun memenuhi hidup saudara. Jangan berhenti berdoa. Sampai nama sakana masika, bahasa rohnya tidak terkendali. Nama sini itu naik karena masono moto nama sika. Ada teman saya kalau bahasa roh pakai bahasa Mandarin dia pada. Ada bahasa Jepang luar. Enggak usah bahasa Jepang, isu ngomong bahasa Jepang. Itu hadirat Tuhan itu menyelimuti saudara. Bukan bahasa Bojonegoro. Ora roh. Itu bahasa Bojonegoro. Nek bahasa Mandarin Jepang ya itu beda. Orang-orang Batak yang itu luar biasa. Ada bahasa-bahasa yang luar biasa. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, amin. Dia memiliki hadirat. Wah, aku kok gak kerasa apa-apa, Pak. Nah, saudara belum dipenuhi roh. Saudara belum dikuasai Roh Kudus. Karena saudara tidak berdaya. Saudara tidak berdaya. Saudara mau mengalahkan kedagingan saudara, mustahil bisa menang. Mustahil. Saudara bisa mau mengalahkan hawa nafsu, mustahil bisa menang. Sungguh saya katakan mustahil. Saudara mau tidak iri, tidak dengki, tidak sakit hati, mustahil saudara bisa. Penting Pak. Iya. Dia memiliki hadirat. Amin. Hadirat Tuhan bekerja. Membuat saudara hidupnya beda. Lain. Ngampuni bisa. Damai sukacita. Bahasa sukacita, upah bebanku akeh. Saudara perlu penjebolan. Betul. Kalau saudara orangnya, saudara perlu bahasa sukacita, Pak. Bebanku banyak. Bapak kata tahu sih, tak ceritani Pak. Bapakmu akan kamu saya sukacita. Ada orang punya beban, tapi dia bisa sukacita. Karena dia tahu, dia lebih besar. Ada beberapa orang di sini, bebannya banyak, besar. Dia tidak bisa sukacita. Ada, tidak bisa sukacita. Karena bebannya berat. Bungkuk akan beban. Saudara, saudara perlu dilawat Tuhan. Ya. Ya, coba buka Yesaya 10:27. Kalau dia bekerja. Ya. Saudara, kalau orangnya saudara perlu doakan nanti. Biar ada jebol. Bendungan itu jebol. Amin.
Kalau jebol saudara bisa sukacita nanti. Plong mereka bola itu. Plong itu. Berarti saudara belum plong. Ada beberapa orang yang belum plong. Pengiringan saudara gak ada sukacita. Tadi saya baca ayatnya. Yesaya 10:27. Yesaya. Yesaya 10:27. Yesaya, ini beberapa khotbah tak buka ini Yesaya. Yesaya 10:27. Pada waktu itu, pada waktu Roh Kudus bekerja, pada waktu hadirat Tuhan bekerja, ya, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu. Bebanmu akeh, masalahmu akeh. Sampai ngini. Mabuk beban. Bahumu itu sampai aduh, langsung sukacita. Ya. Lihat ini. Ya, kalau dia bekerja, kalau hadirat Tuhan bekerja, ya, beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Ya. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Luar biasa. Kalau hadirat Tuhan bekerja, makanya ada Petrus jebol, lepas, jebol, ngalami sukacita. Kalau belum jebol tidak bisa sukacita, jauh nanti sana. Sumpah aku Pak. Siapa orang yang tidak mau sukacita? Wow, sukacita. Kali waktu Bu Kristin, bosnya Amplop Jaya, itu datang ke MDC. Tuh, Cik Kristin, iya Pak ya. Tuh, biasa di Betani ini, kok datang Cik? Iya Pak, saya ingin Pak. Kenapa? Ingin tertawa hari laptop. Beban wakil Pak. Masalah pekerjaan menumpuk. Dia ingin dilawat Tuhan. Satu kali waktu di NDC ada hari laptop, saya ketemu Cik Kristin. Ini bos istrinya, bosnya Jaya Amplop. Ada merek amplop namanya Jaya. Dulu ingin, saudara ingin jebol. Cik Kristin atau diparani, ingin sukacita. Bu Kristin, orangnya tidak ada. Tapi saya mau ngomong. Saya tahu orangnya, saya pernah ngurus SIM-nya dia. Dia muncul lagi, saya tahu. Lu Cik Kristin, dia ingin ngalami itu hari laptop. Saya tahu, dia tahu. Jebol itu pasti. Kalau saudara tidak bisa sukacita, perlu saudara mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Luar biasa. Yang ketiga, definisi Roh Kudus. Yang ketiga, ya, dia memiliki kuasa. Kisah 1 ayat 8. Ya. Ini ayat hafalan saudara. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Amin. Kamu akan menjadi saksi. Untuk menjadi saksi, saudara harus diperlengkapi. Bahaya saudara nggak dilengkapi menjadi saksi. Di job pelayanan luar pulau bahaya. Keserang bisa kena. Kadang-kadang saya ngejak tim gitu, saya mesti berdoa darah Yesus membungkus. Darah Yesus membungkus. Ada orang mari jak pelayanan tuh, mimis enggak mandek-mandek. Waduh darahnya. Waduh wedi. Darah entek ya apa? Mimis sempat aku mimis enggak mandek-mandek. Waduh, saya kemarin salah ngurapi rumahnya orang. Aku gak gelem. Dia ngurapi sendiri rumahnya orang jam 8 siang. Rumah diputar diurapi. Ayo mbak ngurapi enggak? Terserah sampean. Diurapi rumahnya orang jam 8. Tonggokan kiro kabeh. Di dalam ada apa-apa. Akhirnya pulang dari pelayanan mimisen. Pak, aku mimisen. Gak mandek-mandek. Waduh, sembayang Pak, sembayang. Serang dia. Serang balik bisa. Jadi orang Kristen punya kuasa. Amin. Ya.
Cuma Markus 16 ayat 17. Markus 16 ayat 17. Poin yang terakhir. Markus 16 ayat 17. Ya, ini yang ketiga, Saudara. Markus 16 17. Ya, tanda-tanda ini, amin, akan menyertai orang percaya. Mereka mengusir setan demi namaku. Ya, mereka yang memiliki hadirat. Coba ojo bahaya. Ya. Demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh. Ya, luar biasa. Orang Kristen punya kuasa karena Roh Kudus ada bekerja dalam hidupnya. Satu kali Pak Yakub, Pak Nano mendoakan day retreat. Itu orang Kristen kan buahnya, suruh keluar semua. Ada satu orang yang mulai ya manifest. Ya. Waduh, kungfu ini keluar semua. Ya, hati-hati. Tidak berkepentingan keluar. Ojo di situ. Nek orang itu rohnya keluar, nempel di saudara, itu bahaya. Kan nggak berkepentingan keluar. Coba keluar semua. Orang yang wakil melok delok, loh bahaya. Usir setan, ojo melok delok. Nek keluar terus nempel ke kamu. Keluar, tidak berkepentingan keluar. Bilang, yang tidak berkepentingan keluar. 2-3 orang saja. Ya. Oh, saudara melok delok, no, dojok delok, bukan pemandangan itu. Oh, pemandangan indah, ada gulung-gulung, seneng aku jadi. Saudara, ya. Nek dia keluar rohnya, nempel di saudara ya. Kalau saudara nggak kuat, ya. Nah, orang Kristen punya kuasa. Amin. Apalagi kalau saudara punya hadirat. Ya. Setan wedi dalam nama Yesus keluar. Nah, saudara tidak memiliki hadirat, tidak punya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara jitupnya jatuh bangun, saudara ngusir setan, guyu setan ini. Bisa saudara bisa lari sendiri. Loh kok tak usir ya? Ya, hati-hati. Orang Kristen punya kuasa. Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus turun memenuhi hidup saudara, saudara punya kuasa. Saudara dibedakan. Roh Kudusnya itu yang dahsyat. Ya tahu agama lain Roh Kudus enggak di sini. Roh Kudus. Bahasa Arabnya arwah apa itu? Nah, itu Allah di dalam diri kita. Wah, itu luar biasa. Allah yang jadikan langit dan bumi. Ya, ada di dalam diri saudara. Jangan saudara mengecilkan powernya, kuasa Allah. Luar biasa saudara. Ya, dia punya kuasa. Dan saudara hidup bergaul dengan dia, menyenangkan dia, saudara mendengar suaranya. Ya, saudara dan saya punya kuasa. Ngusir setan berani. Ya, saya lihat KKR itu orang itu punya kuasa. Dalam nama Yesus keluar hidupnya, saudaraku, yang dihidupi itu manusia rohaninya. Mereka menghidupi manusia rohaninya, melebihi dari manusia jiwa dan manusia tubuh. Nggak mangan tok, nggak rekreasi tok, manusia rohnya yang dihidupi. Manusia rohnya, manusia rohaninya, dia berdoa, dia berpuasa, dia beribadah, dia ke gereja. Manusia rohaninya dihidupi, kuat manusia rohaninya. Kalau saudara tidak pernah menghidupi manusia rohani, sing dihidupi manusia jasmani, manusia rohmu kuat lemah, sakit-sakit dan kerempeng, tidak pernah kasih makan, tidak pernah berdoa saudara. Jadi Kristen tidak pernah berdoa. Kristen keseratan.